Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhamita Rizkia. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang aspek keperilakuan pada pengambilan keputusan dan para pengambil keputusan. Baiklah, yang pertama yaitu proses pengambilan keputusan. Keputusan adalah pemilihan di antara berbagai alternatif. Definisi ini mengandung 3 pengertian, yaitu ada pilihan atas dasar logika atau pertimbangan, ada beberapa alternatif yang harus dipilih salah satu yang terbaik, dan ada tujuan yang ingin dicapai, dan keputusan itu makin mendekatkan pada tujuan tersebut. Selanjutnya langkah-langkah pengambilan dalam keputusan. Pengenalan dan pendefinisian atas suatu masalah atau suatu peluang, pencarian atas tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya, pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan, penerapan dan tindak lanjut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari model proses. 3 model utama dalam pengambilan keputusan dari seorang pengambil keputusan dalam suatu organisasi. Model-model tersebut yaitu model ekonomi, model sosial, dan model kepuasan Simon. Selanjutnya, cara pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang pertama yaitu rasional terbatas, yang kedua intuisi, yang ketiga identifikasi masalah, yang keempat membuat pilihan, yang kelima perbedaan individual, dan yang keenam keterbatasan organisasi. Selanjutnya, asumsi keperilakuan dalam pengambilan keputusan organisasi. Perusahaan sebagai unit pengambilan keputusan, manusia para pengambil keputusan organisasi, kekuatan dan kelemahan individu sebagai pengambilan keputusan, peran kelompok sebagai pembuat keputusan dan pemecahan masalah. Selanjutnya pengambilan keputusan oleh pendatang baru versus oleh pakar. Pendatang baru mengumpulkan data tanpa melakukan diskriminasi dan menunggu untuk melihat apa yang terjadi. Sebaliknya, para pakar mengumpulkan data secara diskriminatif guna menindaklanjuti observasi tertentu. Yang kelima, peran kepribadian dan gaya kognitif dalam pengambilan keputusan. Kepribadian mengacu pada sikap atau keyakinan individu, sementara gaya kognitif mengacu pada cara atau metode dengan mana seseorang menerima, menyimpan, memproses, serta meneruskan informasi. Memiliki gaya kognitif yang berbeda dan menggunakan metode yang sama sekali berbeda ketika menerima, menyimpan, dan memproses informasi. Selanjutnya, peran informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, data akuntansi sebagai stimuli dalam pengenalan masalah, dampak data akuntansi dalam pilihan keputusan, hipotesis keperilakuan dari dampak data akuntansi, umpan balik, dan fiksasi fungsional. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti sebagai suatu cara pemecahan masalah yang terdiri dari beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama di dalam organisasi. Dalam situasi pengambilan keputusan, kepribadian dan gaya kognitif saling berinteraksi dan mempengaruhi dampak dari informasi akuntansi. Adapun pengambilan keputusan dan informasi mengenai hasil kinerja akuntansi fokus pada periode waktu yang berbeda, maka keduanya hanya dihubungkan oleh fakta bahwa proses pengambilan keputusan menggunakan data akuntansi tertentu yang dimodifikasi selain informasi non-keuangan. Baiklah, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.